Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah latihan project CRUD data siswa. CRUD ini adalah create, read, update, dan delete data, yaitu pengelolaan sebuah data yang biasa ada dalam sebuah sistem informasi. Teman-teman sekalian, saya sudah membuat 2 halaman ini sebagai analisa kebutuhan dan juga langkah-langkah pengerjaannya. Kita akan mengacu kepada dokumen ini ya. Teman-teman sekalian, untuk mengikuti tutorial ini, teman-teman sekalian harus setidaknya memiliki 3 jenis software yang sudah terinstall di komputer atau laptop teman-teman sekalian, yaitu yang pertama adalah Exam. Kita akan latihannya via localhost terlebih dahulu, maka kita membutuhkan Exam untuk mengubah atau komputer kita menjadi server. Kemudian yang kedua adalah text editor. Saya menggunakan Notepad++. Yang ketiga adalah HDSQL untuk akses database-nya. Ketiga tool ini teman-teman sekalian bisa dapatkan dan download di PemWeb ID. Kemudian ketika sudah didapatkan, di-download dan diinstalkan di komputer atau laptopnya, kita berlanjut ke step berikutnya. Teman-teman sekalian, sebagai deskripsi sistem bahwa sistem dalam proyek latihan ini itu berupa pengelolaan data sederhana. Objeknya adalah data atau tabel data siswa. Nah, di dalam sistem ini nanti terdapat create data, yaitu tambah data, kemudian read data, nanti tabel data ya, kemudian ada edit data dan hapus data. Nah, kita sudah membuat rule untuk di proses penambahan data, yaitu di-trigger di awal menggunakan sebuah tombol. Dimana ketika tombol diklik, tombol tambah diklik akan membuka pop-up Windows. Kita menggunakan pop-up Windows untuk menampilkan form input data. Kemudian di dalam form input data ini ada rule juga di dalamnya, karena di sana terdapat 2 field ya yang akan kita buat dinamisasi, yaitu pertama gender dan juga jurusan. Jadi rule-nya adalah ketika memilih gendernya laki-laki, maka select atau pilihan jurusan adalah teknik mesin dan teknik komputer. Ini jurusan-jurusan untuk laki-laki. Kemudian ketika yang dipilih perempuan, maka jurusannya adalah tata boga dan tata busana. Nah, bagaimana hal ini bisa kita buat? Nanti kita bisa simak di pengerjaannya. Nah, rule berikutnya ketika klik simpan, jika berhasil simpan data, maka pop-up yang form yang terbuka tadi, tanpa data ini akan tertutup dan view datanya refresh. Begitu juga untuk edit data, prosesnya seperti itu, dan juga hapus data. Nah, di hapus data ini terdapat rule, yaitu ketika tombol hapus diklik, maka membuka konfirmasi hapus. Kemudian untuk entitas dan atribut datanya ini sebagai acuan untuk membuat tabel di database. Kita akan membuat sebuah tabel data siswa di mana terdapat 5 atribut, yaitu ID data, ini ID ya, kemudian ada NIS, nama, gender, dan jurusan. Kemudian kita rumuskan bagaimana field atau atribut data siswanya yang lebih detail lagi. Ya, jadi 5 atribut data ini, field yang pertama adalah ID, kita setting big integer, lengthnya 20, kemudian ya sebagai primary key dan juga auto increment. Jadi ketika data di input otomatis akan terbentuk. Ketika di query data insert-nya di PHP-nya ini tidak perlu ID ini kita set nilai ya, karena ini udah otomatis. Kemudian NIS-nya kita setting integer, namanya kita setting varchar, gendernya kita setting varchar juga, dan jurusan juga kita setting varchar. Nah, kemudian struktur folder file project kita akan membuat sebuah folder PemWeb ID. Di dalamnya terdapat 4 file. Yang pertama adalah koneksi PHP untuk koneksi data database-nya. Kemudian ada view data, yaitu index.php, yang dimana terdapat tombol-tombol juga di dalamnya. Dan juga tambah data, tambah PHP, update data itu adalah edit PHP. Kemudian kita berlanjut ke langkah-langkah pengerjaan. Sebelum ke langkah-langkah pengerjaan, pastikan exam kita sudah running ya. PHP
dan MySQL-nya ya. Kita bisa buka exam control panelnya ya. Oke, kita cek di sini sudah aktif ya. Yang paling kita butuhkan adalah Apache dan MySQL ya. Apache untuk membuka port 80 sehingga bisa kita akses menggunakan browser, dan MySQL adalah server database-nya. Oke, ketika exam sudah berhasil, maka kita berlanjut ke step nomor 1 ya. Kita membuat new database dulu ya. Kita ke database dulu untuk menampung datanya. Kita buat satu buah database dengan nama database-nya PremWeb ID. Baik, di Heidi kita buka localhost tadi ya. Coba kita buka dari awal. Localhost dengan settingannya adalah hostnya localhost, kemudian penggunanya root, sandinya saya kosongkan karena memang saya mengosongkan sandinya. Portnya otomatis 3306 dan database-nya saya tampilkan semuanya, saya dikosongkan ya. Kita klik buka, kita akan tampil semua database, dan kita akan membuat sebuah database baru namanya PremWeb ID. Baik, database sudah kita buat. Kita saring dulu ini PremWeb ID. Belum ada ya, masih kosong struktur datanya di dalamnya atau tabel datanya nggak ada. Kita buat sebuah tabel baru. Step nomor 2 ya. Step nomor 2, create new tabel dengan struktur datanya yang sesuai kita rumuskan tadi ya. Kita buat baru tabel siswa. Nah, tambah atributnya ya. Atribut nomor 1 adalah ID. Ininya big integer atau integer juga boleh ya. Yang penting integernya. Kemudian defaultnya di sini saya kasih auto increment. Dan juga ini klik kanan buat indeks baru, kita kasih primary key. Berikutnya kita lihat NIS, nama, gender, dan jurusannya. Coba kita tambahkan di sini. NIS itu integer, kemudian nama itu varchar, ini null ya. Kemudian yang keempat itu gender, varchar juga. Ini jurusan. Nah, kalau kita sudah membuat ini, kita sesuaikan dulu ya. Coba linknya sebelah ini 20 ya. Big integer itu 20. 20, 11, 100, 1, 50. 20, 11, 100, 150. Nah, panjang atau batas ini itu disesuaikan dengan kebutuhan project kita ya. Kita simpan. Nah, dan database kita sudah siap untuk menampung data. Berikutnya kita berlanjut ke step nomor 3, create satu folder PremWeb ID. Baik, kita buka folder projectnya. Untuk exam ini adalah di htdoc ya, exam htdoc. Kita buat satu folder namanya PremWeb ID. Oke, kita buka foldernya, masih kosong. Kita berlanjut ke step berikutnya, create satu file koneksi PHP. Nah, biasanya kita buat pertama kali karena akan dipanggil di file-file yang project kita. Buat satu file. Kita buka. Nah, kita buat satu script untuk koneksi ke database-nya. Variabel yang kita buat adalah koneksi ya, variabel koneksi. Ini harap dihafal gitu ya. Terdapat 4 parameter di dalam MySQL Connect ini. Yang pertama adalah
akses ke servernya ya, karena saya menggunakan localhost. Kemudian user root, passwordnya saya kosongkan karena memang kosong. Kemudian nama database-nya adalah PMWeb ID. Kita save dan udah kita buat ya file koneksi PHP-nya. Kemudian berikutnya kita berlanjut ke step nomor 5, create satu file index.php yang di dalamnya terdapat satu button tambah gitu ya, yang akan membuka tambah.php. Kita buat satu file berarti ya, index.php. Kita buka index.php yang di dalamnya terdapat button gitu ya. Button untuk membuka tambah.php. Nah, kita cek dulu ya akses di localhost. Oke, sudah ada ya tambah datanya. Nah, skenario-nya adalah ketika ini diklik, maka akan memunculkan pop-up Windows yang menampilkan tambah data. Ya, tambah datanya belum kita buat. Nah, kita bikin aktif dulu ya buttonnya ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk action dari klik button ini, teman-teman bisa mengunjungi web ID, kemudian silahkan mengetikkan kata kunci pop-up ya. Pop-up. Nah, ini pop-up window dengan JavaScript. Kita akan menggunakan JavaScript di sini. Nah, ini scriptnya di copy saja semuanya. Semuanya boleh sampai sini. Nah, kemudian kita pastekan di sini. Oke. Nah, bagian di dalam script ini adalah fungsi-fungsi yang akan menampilkan pop-up-nya. Terdapat 3 fungsi utama, yaitu pop-up kecil, SM, pop-up sedang, dan pop-up besar. Nanti kita akan menggunakan pop-up yang sedang saja gitu. Yang pop-up ini kita hapus, pop-up lagi juga hapus. Nah, button ini kita kopikan di sini. Oke, kita cek aktivasi buttonnya gitu. Ini kita hapus, save. Nah, kita refresh dan berhasil ya, pop-upnya terbuka. Nah, kita tinggal setting targetnya ya. Targetnya adalah tambah.php. Kita refresh dan ini belum ada tambah.php-nya ya. Kita buat atau kita lanjut ke step berikutnya, yaitu create satu file tambah.php yang di dalam terdapat form gitu ya. Kita membuat satu file tambah.php. Ini masih kosong ya. Nah, ini adalah sebuah form nanti yang akan melakukan query data ke database. Nah, kita panggil terlebih dahulu dengan menggunakan include gitu ya. Yang koneksi tadi, ya, file koneksinya di-include-kan di sini. Sehingga bisa dokumen PHP ini, tambah.php ini bisa melakukan akses ke dalam database. Nah, kita buat formnya di sini ya. Form. Di dalam atribut form seperti biasa kita tahu pada action dan juga ada method. Kita pilih atau get dulu ya, biar kita tahu itunya apa parameternya. Actionnya kita kirim form ini ke dirinya sendiri ya, artinya kita kirim ke tambah.php sendiri. Baik,
file yang pertama adalah NIS ya. Kemudian layoutnya kita kasih BR saja gitu ya, biar ke bawah. Kemudian ini ada input, tipenya adalah number karena berisi angka. Ini kita kasih name-nya adalah NIS sesuai dengan di database. Kemudian setelah NIS BR 2 kali, line break, kemudian berikutnya adalah nama. Nama itu tipenya adalah teks. Boleh kita copy dari sini ya biar cepat. Tipenya teks, name-nya nama. Baik, berikutnya kita copy juga biar cepat. NIS nama gender ya, atau jenis kelamin. Nah, ini berupa pilihan select ya. Kita akhiri juga dengan select. Ini ada option. Ada option. Optionnya mengandung value. Nah, ini ada laki-laki. Dan juga ada perempuan. Ini yang di view-nya ya, laki-laki dan perempuan, tapi value-nya adalah ini L dan ini P. Oke. Berikutnya, nah ini seperti kita rule yang telah didefinisikan sebelumnya, bahwa di select ini nanti akan membuat perubahan ya, kepada file berikutnya, yaitu di jurusan. Ini gender. Nah, kita kasih trigger ya di sini. Kita kasih trigger event on change. Jadi ketika ini perubahan pilihan, maka akan ada aksi. Misalkan fungsi yang akan kita panggil nanti yaitu value-nya, this value. Jadi akan mengambil data dari value yang akan kita pilih ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jurusan ya. Jurusan itu karena ada dua kondisi, kita buat dua dulu gitu ya. Yang pertama untuk laki-laki, ini tidak perlu pakai on-change. Tadi teknik mesin. Yang kedua adalah teknik komputer. Ini kita kopikan untuk value-nya ya. Ini jurusan ketika gender laki-laki dipilih. Nah, jurusan berikutnya kita buat untuk perempuan ya. Untuk perempuan yaitu tata boga dan tata busana. Baik. Nah, nanti yang tampil hanya satu gitu sesuai dengan pilihan gender. Kita coba lihat dulu penampilannya. Kita tambah datanya, kita klik. Oke. NIS, nama, gender, belum ada step awal nih ya. Jurusan sama tata boga. Kita kasih dulu di sini jika tidak ada data gitu ya. Value-nya 0, maka di sini boleh kosongkan saja. Ini juga sama, yang ini juga sama. Kemudian kita kasih semuanya ini required atau mandatory. Required semuanya. Jadi di form itu ini harus diisi. Kalau tidak diisi ada peringatan ya. Baik, formnya belum lengkap ya, belum lengkap. Ada form untuk ada button untuk submit data. Kita buat di sini
button boleh, buttonnya simpan ya. Di sini button ini kita kasih atribut type-nya itu adalah submit ya, dengan name-nya itu adalah simpan. Baik, formnya udah lengkap ya. Kita kasih judul dulu di sini. Kita coba refresh ininya. Nah, sudah jadi ya formnya. Baik, sekarang kita perlu melakukan dinamisasi untuk gendernya ya, event ini. Ini belum ada action apa-apa, jadi tuh belum ada action apa-apa, ini masih muncul dua-duanya. Kita buat event onChange untuk gendernya. Kita menggunakan JavaScript ya. Tadi kita sudah membuat onChange change this value, berarti kita harus membuat function JavaScript change ya. Kita buat di sini function JavaScript-nya. Function change. Change value-nya, parameternya kita ini ya, kita bawa di sini A saja atau bebas ya parameternya. Nah, ketika gendernya dipilih, kita ubah URL-nya ya. Window location. Nah, kita ubah lokasinya membawa parameter. Parameternya adalah gender sama dengan A gitu ya penulisannya. Baik, kita lihat apakah ketika gendernya dipilih akan mengubah URL. Nah, kita coba kembali ke scriptnya, ke tampilan webnya. Misalkan is, kemudian nama, gender laki-laki, oke, gender L, kemudian gender perempuan, gender P. Nah, URL sudah berubah, sudah dinamis ya. Namun kenapa ini ketika dipilih ini pada hilang semua nih value-nya yang sudah kita isi, karena kita belum membuat parameter untuk set nilai atau parameter untuk menangkap data di parameter URL dan dimasukkan ke dalam field. Ya, baik, kita tangkap ya, coba tangkap ini parameter URL-nya. Kita buat di bagian PHP sini, akan membuat variabel untuk menangkap parameter URL. Kita buat variabel baru, variabelnya adalah gender. Nah, teman-teman sekalian, biasanya saya suka menambahkan add di sini ya. Add di sini berfungsi untuk melakukan skip terhadap error jika value-nya adalah null ya. Kemudian ketika parameternya sudah ditangkap, nah ini bisa menjadi event dari trigger ya. Nah, di sini ya, kita set dulu nilainya di sini. Set dulu nilainya dengan strip PHP. Nah, ini ya. Jika gendernya laki-laki, maka yang ditampilkan itu laki-laki di sini ya. Menggunakan selected. Ini kita copy. Jika perempuan, maka di field gender ini tampilkan juga perempuan, dan jika kosong tampilkan kosong. Itu ya. Kita cek dulu field gendernya. Kita reload, perempuan, laki-laki.
laki-laki, tuh ini tidak ada laki-laki, perempuan. Ini udah oke nih. Tinggal kita melakukan trigger untuk ini ya, menggunakan logic if. Kita buat di sini logiknya. Jika gendernya laki-laki, maka tampilkan blok fungsi yang ini. Tapi jika perempuan, tampilkan blok di sini. Kita akan menjalankan HTML di sini sehingga kita tutup buka fungsi PHP-nya ya. Nah, di blok yang bagian laki-laki kita kopikan yang ini. Kita cut ya. Kita rapikan. Nah, untuk yang perempuan ini masukkan ke sini. Nah, selesai. Kita lihat bagaimana hasilnya untuk perubahan gendernya. Tarik dulu. Nah, jika perempuan muncul tata buka tata busana. Jika laki-laki muncul teknik mesin, teknik komputer. Jika tidak ada, maka tidak ada jurusannya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita belum menangkap variabel ini ya, variabel nis dan nama. Contohnya ketika di sini memasukkan nis dan nama, maka ketika ini dipilih ini akan hilang. Oke. Berikutnya kita menggunakan JavaScript juga, tambahkan di sini untuk menangkap variabel atau value dari formnya. Kita definisikan sebuah variabel baru, nis. Fieldnya apa? Nah, di sini ID-nya belum kita buat ya di sini. Nah, di nis ini kita kasih ID. ID-nya nis, sehingga ini bisa diidentifikasi oleh gitu. Nah, si namanya kasih ID juga. Dan ini kita duplikasi ganti dengan nama. Oke. Seharusnya ini sudah diambil datanya, tapi belum bisa ditampilkan. Kenapa? Karena URL-nya juga harus diubah di sini ya. Tambahkan parameter nis sama dengan nis. Kemudian tambah lagi parameter nama ya. Baik. Ini seharusnya URL-nya sudah sesuai gitu. Kita coba buktikan. Nisnya, namanya, kemudian gendernya. Nah, oh iya belum dikasih. URL sudah berubah ya. URL sudah berubah, cuman belum masuk ke sini karena kita belum menangkap parameter URL dan memasukkannya ke terhadap value dari form. Kita tambahkan di sini ya. Gender tadi di URL sudah terbentuk lagi. Nis dan nama. Nis dan nama. Nah, nis dan nama sudah masuk ke variabel di sini. Kemudian kita kirimkan ke value-nya di sini. Kita buat satu value dan tampilkan nis. Kemudian sama di sini juga value nama. Oke, kita lihat hasilnya. Tambah data, nisnya, namanya, gendernya. Nah, sekarang nilai nis dan nilai nama ini akan bertahan terus. Itu. Oke. Ini form sudah siap ya, sudah dinamis sesuai dengan kebutuhan kita. Berikutnya kita akan membuat aksi simpan datanya. Nah, karena kita akan membuat aksi simpan data, pastikan paling atas itu koneksi sudah kita include-kan di sini ya.
karena ini untuk menghubungkan dokumen PHP ini dengan database. Oke, kita lihat di sini name dari action buttonnya ya. Name-nya adalah simpan. Dan simpan ini akan membentuk parameter di sini. Coba kita lihat, kita simpan ya di sini. Kita klik simpan, maka di sini akan terbentuk parameter yang akan menjadi trigger untuk fungsi simpannya. Jadi kita buat di sini triggernya ya. If is set jika terdapat parameter URL itu adalah simpan, terdapat parameter itu, maka eksekusi ya. Eksekusi data ini. Datanya ada NIS, nama, gender, jurusan. Ada 4 datanya. NIS, nama, gender, jurusannya belum kita tangkap di sini. Kita buat satu variabel lagi. Jurusan. Sehingga 4 data yang ada di database itu, di tabel siswa itu ada semua ya. Oke, kita akan membuat query insert-nya ya. Kita definisikan dulu query insert-nya. Insert into siswa. Set, nah kalau saya bisa begini ya. Set ini sama dengan kemudian nama, kemudian gender, terakhir adalah jurusan. Ini query metode yang pertama. Query metode yang kedua adalah insert itu siswa, set ya, hanya masuk di seperti ini. Ini nama, gender, jurusan, values, nah di sini variabelnya langsung ini nama, gender, jurusan. Nah, kita menggunakan salah satu query ini juga bisa ya, yang mana saja yang sesuai dengan selera teman-teman semua ya. Kita coba hidden 1, jadi kita menggunakan query yang pertama. Nah, di sini eksekusi query-nya adalah kita buat satu variabel baru, simpan data. Nah, kita eksekusi ya, mysql query, variabel koneksinya kita bawa, kemudian langsung eksekusi SQL-nya. Nah, sebagaimana di rule yang kita buat tadi ya di panduan, bahwa ada di sini handling request simpan, handling query simpan data. Jadi ketika berhasil atau kembaliannya adalah true gitu ya, simpan datanya berhasil, maka akan ada aksi gitu ya. Jika tidak berhasil, maka akan ada aksi. Aksi yang ketika disimpan data adalah menutup pop-up Windows dan merefresh halaman index.php. Bisa buat dengan JavaScript ya. JavaScript di sini kita definisikan. Nah, untuk menutupnya adalah menggunakan window.close. Untuk merefresh halaman indeksnya adalah window opener location reload. Oke, sekarang kita sudah siap jika gagal ya. Jika gagal di sini echokan saja simpan gagal. Menggunakan horizontal di sini. Oke.
kita coba jalankan formnya ya, scriptnya. Tambah data, namanya, gendernya, jurusannya, simpan data, dan menghilang. Kenapa? Karena tadi kita sudah setting window close dan window opener passion reload. Berikutnya kita cek keberhasilan datanya ya, bagaimana di teman. Setelah itu nomor 9 ini cek keberhasilan simpan data. Kita masuk ke database, kita lihat datanya dan sudah masuk di sini. Datanya semua sudah masuk. Berarti datanya sudah sesuai, scriptnya sudah sesuai dan bisa masuk. Kita coba yang kedua ya, query yang kedua ini. Nah, berarti menggunakan metode insert into yang kedua. Save, coba kita tambahkan satu file baru lagi, satu data baru maksudnya. Tambah data, nis, kita nama, gender, perempuan, jurusannya tata busana misalkan, simpan. Ini belum kita setting ya untuk view datanya. Kita cek ke database, refresh, ada ya. Jadi query pertama dan query kedua ini bisa kita gunakan. Pilih saja salah satu. Baik, berikutnya ke step nomor 10. Indeks PHP buatkan view tabel datanya. Baik, kita kembali ke ini sudah berhasil ya. Tambah .php sudah berhasil. Kemudian kita kembali ke indeks di sini. Kita harus di sini tugas kita membuat tabel data. Tabel. Kita tutup di sini tabel. Nah, di dalam tabel ada tr, row, ya. Kemudian td, td. Ya, ini basic dari tabel ya. Ada nomor, ada nis, ada nama, ada gender, dan terakhir ada jurusan. Oke, untuk tabelnya kita coba lihat penampakannya seperti apa. Nah, di tabelnya kita kasih atribut ya, bordernya ada bordernya, kemudian widthnya boleh misalkan 100%. Kita lihat, nah seperti ini kotak-kotak seperti ini ya, bordernya kita setting dengan menggunakan CSS sederhana. Style, border, collapse. Nah, kemudian kita setting juga di sini cell paddingnya biar tidak terlalu merapat seperti ini. Cell padding 5. Jadi agak dalam, agak renggang ya. Kemudian kita setting juga warnanya ya, warna dari tabel head ini. Style background color ya. Kita kasih warna teal, kemudian warna teksnya adalah white. Kita cek, maka kita lihat seperti ini. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan menampilkan atau fetch datanya ini. Maka di sini kita membutuhkan script PHP. Nomor ini karena ini akan incrementally ya, akan bertambah terus, kita kasih step awal, nilai awal adalah 1. Kemudian SQL-nya seperti biasa kita definisikan. Seperti ini. Kemudian query-nya dieksekusi. Variabelnya ya. Variabel koneksi kita pastikan dulu ini di atasnya sudah ada belum ya koneksinya.
Oh, belum ada. Jadi dokumen ini belum bisa terhubung ke database. Makanya kita perlu menambahkan atau includekan file koneksinya seperti ini. Di paling atas saja ya. Biar tidak kelupaan. Nah, ketika ini sudah ditambahkan, maka dokumen index.php siap untuk melakukan terhadap database. Berikutnya adalah langsung ke perulangan untuk menampilkannya ya. While kita buat variabel baru row, kita fetch array, yang di fetch apa? Dolar ya variabel query-nya ya, yang ini. Oke, kita buka script untuk HTML-nya ya. Kita buka di sini HTML-nya. Nah, tentunya di sini ada row, kemudian di sini ada column, dan sini ada no-nya ya. Nah, no-nya ini perlu kita buat di sini counter untuk bertambah ya. Seperti ini. Kemudian kita langsung tampilkan data-datanya, fetch data-datanya. Nis, nama, gender, jurusan. Oke, sepertinya sudah oke. Kita save dan coba kita refresh. Maka datanya sudah muncul di sini. Kemudian berikutnya kita membuat aksi edit dan hapusnya. Kita tambahkan satu file aksi di sini. Aksi. Tentunya di sini kita buat dua button ya. Sebagaimana di panduan itu nomor 11 aksi buat tombol edit dan hapus. Nomor 10 ya, buat tombol hapus. Kemudian kita buat buttonnya dulu deh. Kita buat button. Pertama edit, yang kedua hapus. Oke, sudah muncul. Lah, kok nggak bisa diklik? Ya karena belum kita setting ya si event buttonnya. Kita langsung ke step berikutnya, buatkan aksi pada tombol edit. Nah, aksinya adalah membuka form file edit PHP, tentunya dengan membawa parameter ID. Jadi nanti edit PHP ini ketika diklik akan muncul form dan berupa pop-up window lagi seperti tanpa data ya, seperti dengan data yang sudah ada. Baik, kita buatkan eventnya ya, bisa seperti ini pakai A atau bisa langsung kita di embed di buttonnya ya. Embed ini tentunya edit.php. Nah, untuk edit ini harus membawa variabel atau parameter ID gitu ya. ID sama dengan langsung kita masukkan di sini. Supaya formnya nanti terdapat parameter ID. Teman-teman sekalian, coba kita buka ya. Kita refresh dulu, kita klik dan muncul pop-up-nya, tetapi belum ada filenya, object not found. Tapi sudah masuk di sini URL-nya, ID-nya, datanya sudah tertampilkan. Tinggal kita buat filenya ya. Nah, file editnya di sini. Edit.php. Nah, masih kosong. Ini adalah form untuk edit datanya ya. Kita bisa membuat copy paste dari sini ya, data yang kita butuhkan dari tambah. Nah, karena kita ada 4 variabel, kita kopikan saja di sini semuanya. Gitu ya. Kemudian karena parameternya bertambah satu lagi di data ini,
kita kopikan di sini ID ya, supaya si parameter ID-nya terbawa juga ya. Nah, kemudian untuk form sepertinya kita bisa copy dari sini ya. Kita bisa copy dari tambah data beserta script JavaScript-nya ya. Begini. Ini kita ganti dengan update data. Kita masih menggunakan get ya untuk melihat parameternya muncul di URL. Oke, ini hanya formnya ini sepertinya belum bisa menampilkan data-data dari ID data tersebut. Kita lihat dulu edit ya. Nah, ini sudah ada muncul tapi parameternya masih kosong. Nah, kita perlu membuat fetch data di sini terhadap ID data yang dikirim. Untuk lebih cepat, saya membuat copy paste aja di sini. Baik, kita tarik semua datanya ya, dolar atau variabel is. Kemudian juga nama, kemudian gender, dan juga jurusan. Sehingga di value ini sini udah ada nilainya nih. Oh, ini where ya, kasih where ID sama dengan variabel ID. Oke, kita coba refresh di sini. Undefined variable koneksi. Coba kita lihat. Karena di sini belum ada variabel koneksinya, maka kita kopikan variabel include file ya, variabel koneksi supaya variabel koneksinya bisa aktif juga di sini. Kita coba load, maka datanya sudah masuk ke sini. Ya, sudah masuk ke sini. Cuman jurusannya belum. Nah, kenapa ini jurusannya belum? Coba kita lihat. Nah, karena di jurusan ini belum dikasih ini if logic untuk selected-nya ya. Kita copy dari sini supaya jurusannya juga bisa langsung aktif gitu ya. Value-nya ini 0 ya. Value-nya tidak ada. Kemudian ini ganti juga dengan jurusan. Jika value-nya kosong, maka ini yang dipilih. Kemudian jika teknik mesin yang dipilih, nah ini kita kopikan dulu. Nah, jika jurusannya teknik mesin, maka ini yang dipilih yang akan muncul. Jika jurusannya teknik komputer, maka ini yang akan muncul. Begitu juga yang di bawahnya. Ini yang untuk perempuan ya, ini ya. Kosong ini. Sama juga ini ya. Cuma value-nya yang beda. Baik. Sampai step ini formnya sudah sesuai dengan kebutuhan. Coba kita reload. Nah, teknik komputer apakah betul? Tadi teknik komputer ya? Coba kita lihat. Teknik komputer. Oke, teknik komputer. Kemudian yang kedua tata busana ya, tata busana. Nah, tata busana ini udah oke, udah sesuai ya. Nah, simpannya kita ubah jadi update. Nah, ini jadi update atau edit juga boleh. Nah, di sini kita edit ya. Namanya edit. Nah, nanti parameter yang muncul di URL adalah edit. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui ya bahwa untuk menggunakan parameter get itu adalah memodifikasi URL, sehingga ketika nanti di edit ini ada variabel ID sebagai kuncinya ya, sebagai kunci dari nanti eksekusi update-nya. Nah, ketika menggunakan metode get di form, maka kita lihat ID-nya ini akan menghilang dari URL gitu ya. Dan ini akan menjadi masalah karena
tidak bisa diidentifikasi ID data yang mana nanti untuk update datanya. Karena kita parameternya acuannya ke ID ya. Baik, kita perlu mempertahankan variabel ID ini supaya tetap bertahan di URL gitu ya. Caranya adalah di dalam form kita akan membuat satu file baru, inputnya tipe kita hidden ya, tidak dimunculkan di tampilan formnya tetapi ada gitu ya. Ini adalah ID, ini yang akan muncul di URL ID, value-nya adalah ID juga. Baik, kita coba buktikan apakah parameter ID bertahan di URL. Kita lihat update dan bertahan di URL ya. Berikutnya kita siap untuk melakukan query update data. Nah, kita bikin di sini seperti hanya tadi disimpan ya, if jika terdapat URL di sini edit ya. Nah, ini edit jika terdapat parameter edit, seperti itu ya. Kita siap untuk melakukan update datanya. Kita definisikan dulu SQL-nya, yaitu update set where. Nah, where-nya apa? ID sama dengan variabel ID. Kemudian update-nya apa? Tabel siswa. Set-nya apa? Itu ya, ini sama dengan kemudian nama, kemudian gender, kemudian terakhir jurusan. Oke, sepertinya sudah sesuai query-nya. Kita variabel baru ya. Ini kita jalankan query-nya menggunakan bawa variabel koneksi, kemudian jalankan SQL-nya. Nah, sesuai rule lagi ya, bahwa di dalam aksi edit ini terdapat parameter, terdapat rule nanti ketika berhasil ubah data, seperti halnya ditambah. Nah, kita coba kita ini aja ya, kita copy dari sini. Kita ubah ininya, variabelnya. Jika ubah data berhasil, maka kembali si formnya ditutup, kemudian di refresh halaman indeksnya. Jika maka update-nya gagal gitu ya. Oke, kita coba. Sepertinya ini sudah selesai ya. Kita coba melakukan update data. Yang ini kita ganti namanya ya, menjadi Rido update data. Nah, udah berubah Rido. Dan seharusnya ini sudah berhasil semuanya ya. Misalnya teknik mesin, maka akan berubah teknik mesin. Begitupun juga yang ini, yang data keduanya kita ubah jadi Azkia misalkan. Update, nah sudah berubah. Berarti kesimpulannya sementara ini tombol tambah data sudah berhasil, view data sudah berhasil, edit data sudah berhasil. Tinggal satu lagi yaitu hapus data. Nah, ini lebih mudah. Hapus data ya. Kita ke halaman indeks data. Ini belum ini ya, belum aktif. Kita coba aktifkan sama menggunakan event on click ya. On click kita nanti akan membuat satu function dari JavaScript yaitu hapus. Variabelnya kita bawa di sini. ID-nya gitu ya. Membawa parameter ID. Nah, rule-nya adalah ketika klik hapus maka muncul confirm. Kita buat satu function dari function JavaScript-nya ya. Function hapus. Bawa parameter ID tadi. Kemudian konfirmasi ya, konfirmasi hapus.
if confirm itu function di JavaScript-nya ya. Konfirmasinya apa? Yakin hapus data. Maka di dalam sini adalah function untuk parameter ininya apa window location href-nya ya, atau mengubah URL. Oke, kita buat satu parameter hapus. Oke, kemudian buat satu parameter lagi ID yang memiliki nilai ID ya, parameter ini. Kita lihat button hapusnya apakah sudah memiliki aksi. Kita refresh dulu, hapus. Nah, ada aksi sini, yakin hapus data. Ketika ini diklik OK, maka akan muncul di sini dua parameter yang telah tadi kita, itu parameter hapus dan juga parameter ID yang memiliki nilai variabelnya, memiliki nilai ID-nya ya. Ini saat hapus yang nomor 1, maka ID-nya 1. Kita siap untuk melakukan aksi terhadap menangani parameter URL ya. Masih di index PHP, kita if iset ya, if iset apakah ada di parameter itu parameter hapus. Nah, jika ada maka tangkap dulu si ID-nya ya, ID-nya. Kita membuat SQL query-nya dulu. Delete from siswa where ID sama dengan variabel ID. Ini harus hati-hati ya ketika membuat query delete dan update, itu harus ada where-nya. Kalau tidak ada where-nya, nanti akan dihapus semuanya. Nanti semua data yang ada di database itu akan terhapus semuanya. Termasuk update dan juga update data nanti akan keubah semuanya. Jadi untuk update dan delete dipastikan ada kondisinya ini, where-nya. Kemudian kita membuat variabel yaitu MySQL query. Seperti biasa, bawa variabel koneksinya, kemudian jalan SQL-nya. Nah, ketika dihapus ini, hapus action ketika, ini bukan query, delete aja ya, atau hapus saja, hapus data. Nah, jika berhasil hapus datanya, maka si parameter URL-nya kita hilangkan. Nah, untuk menghilangkan parameter cukup tanya saja. Kita coba buktikan fungsi hapus datanya. Ini kita kosongkan dulu ya. Nah, oke. Kita akan menghapus data yang pertama. Dan berhasil dihapus. Hapus data yang kedua. Dan berhasil dihapus. Kita coba tambah data dari awal. Tambah data. Nis. Nama. User baru. Misalkan gitu. Gender. Laki-laki. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita edit data, jurusannya teknik mesin. Maka akan berubah. Kita hapus data, maka akan berhasil terhapus. Nah, secara kesimpulan, ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keinginan kita semua. Proyeknya solve atau berhasil ya. Kemudian, perlu saya sampaikan di sini bahwa terdapat parameter tadi ditambah dan edit itu menggunakan get ya di sini. Nah, terdapat parameter lagi bisa menggunakan request ya. Ketika kita menggunakan metode formnya adalah get,
kita bisa menggunakan get dan request. Ketika di sini parameternya adalah metode post, maka kita bisa menggunakan post di sini dan juga request. Artinya ketika kita menggunakan seperti ini, request, mau itu formnya post atau get, itu bisa ya. Itu sebagai informasi saja. Baik teman-teman sekalian, sepertinya sudah selesai nih project kita, sudah berhasil project CRUD kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.